Salve, sahabatku Katolik. Kiranya damai Kristus selalu beserta kita. Dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat selalu. Dan bagi yang mungkin dalam keadaan tidak enak badan atau sedang sakit, kita doakan semoga oleh bilur-bilurnya Tuhan Yesus menyembuhkan Anda. Hari ini saya ingin mengajak kita bersama merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 18 sampai dengan 21. Kita tandai dengan tanda kemenangan dan keselamatan kita dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu bertumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Dalam Injil hari ini, Yesus menceritakan atau memperkenalkan kepada dunia tentang hal kerajaan surga lewat 2 perumpamaan. Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi, dan juga kerajaan Allah itu seumpama ragi. Serta kita melihat bahwa masih banyak lagi perumpamaan tentang hal kerajaan surga itu. Memang kerajaan Allah itu tidak dapat dijelaskan secara tuntas, baik secara akal budi ataupun iman, ataupun digambar dalam bahasa manusia. Walaupun secara tidak bisa disangkal bahwa dunia ini penuh dengan tanda-tanda kerajaan Allah. Bahwa kerajaan Allah itu sungguh nyata dialami oleh manusia dalam hidup sehari-hari. Yesus menceritakan perumpamaan kerajaan Allah itu dengan mengambil contoh-contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari manusia. Kerajaan Allah itu bertumbuh, berkembang dari permulaan yang sangat kecil, tampaknya remeh-temeh, sederhana sekali. Yesus bersabda, kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi, biji yang kecil sekali, ditaburkan orang, dan bertumbuh menjadi pohon yang besar, di mana menjadi tempat burung-burung bersarang, burung-burung berteduh. Demikian pula kerajaan Allah itu seumpama ragi, yang sedikit ditaburkan ke tepung terigu, bisa mengkamirkan adonan, sehingga siap untuk dibuat roti yang empuk, lembut, dan enak untuk dimakan. Cara bertumbuh biji sesawi yang kecil itu, dan cara kerja ragi yang sederhana itu, dipakai Yesus untuk menjelaskan tumbuh kembang kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Biji sesawi dan ragi melambangkan kuasa Allah yang tak terduga. Tampaknya kecil, remeh, sederhana, tetapi dapat mengubah segala-galanya secara luar biasa. Karya kuasa Allah itu tidak kelihatan, tetapi efeknya sangat terasa dan dapat dialami secara nyata. Kebesaran, keagungan karya kuasa Allah dapat dilihat dan dirasakan
dalam aktivitas sehari-hari yang sebenarnya tidak ada yang luar biasa, yang semuanya itu biasa-biasa saja. Tetapi kalau kita melihat dalam kacamata iman, hal itu sungguh nyata karya Allah yang luar biasa besar dalam hidup kita sehari-hari. Demikian Yesus menghendaki kita, para muridnya, menyatakan kuasa Allah itu dengan melakukan tindakan kasih di dalam hidup kita sehari-hari terhadap sesama. Kita tidak perlu berkecil hati kalau mendapat peran yang remeh, peran yang sederhana dalam kegiatan-kegiatan tertentu. Tetapi kita justru harus melakukannya dengan tulus, dengan sepenuh hati, berlandaskan cinta dan kasih. Itu akan menghasilkan efek yang besar sekali bagi orang-orang di sekitar kita. Sahabatku Katolik, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Benih iman yang kita terima mempunyai daya tumbuh kembang yang sama sebagaimana biji sesali dan ragi dalam perumpamaan tadi, yang tumbuh dan berkembang dengan kekuatan tak terduga, yang bisa mengubah hidup dan memberi hidup yang menakjubkan. Dan itulah melalui proses yang panjang. Kita perlu mengalami dalam proses yang panjang. Kita tidak dituntut suatu perbuatan heroik yang sungguh mengagumkan. Tidak. Sebagai murid Kristus, kita adalah satu tubuh mistik Kristus, di mana Kristus sebagai kepalanya yang selalu hadir bersama-sama dengan tubuhnya. Karena itu, sebagai anggota tubuh mistik Kristus, kita harus hidup saling berbagi kasih. Hidup harus saling berbagi keselamatan kepada orang lain, saling meneguhkan, saling memperhatikan, supaya menjadi nyata kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Belajar dari cara hidup umat perdana, gereja mula-mula. Mereka hidup satu hati, satu pikiran, saling berbagi, segala kepunyaan mereka menjadi milik mereka bersama, sehingga memberi arah hidup bagi banyak orang yang sedang mencari keselamatan. Rasul Paulus memberi contoh kepada jemaat di Efesus. Efesus bab 5 ayat 21 sampai dengan 33. Yaitu contoh suami istri harus saling menghormati, saling mencintai. Inilah contoh sikap hidup terhadap orang lain yang harus kita miliki. Terkadang perkataan, perbuatan, sikap hidup kita yang sangat sederhana di dalam kehidupan kita sehari-hari, seolah-olah itu tidak ada gunanya, seolah-olah itu tidak ngefek. Tetapi tanpa kita sadari, setiap perkataan, perbuatan kita, kalau itu benar-benar keluar dari hati kita, adalah firman Allah, benar-benar ungkapan bahasa cinta kasih, itu bisa membawa orang lebih dekat kepada Allah dan membawa orang untuk menemukan dan merasakan kehadiran Allah di dalam hidup mereka. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, sebagaimana kata Yesaya bab 55 ayat 11a. Firman Tuhan yang keluar dari mulutnya tidak pernah akan kembali kepadanya dengan sia-sia. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita semua.